namanya, aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita tunduk kepala, hati kita terarah ke hadirat Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Syair lagu pelengkap Kidung Jemaat 219. Di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini kuangkat tembang, kuangkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Persekutuan yang bersyukur pada Tuhan, mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam Perjanjian Lama, Yeskiel 34. Yeskiel pasal 34. Dibaca ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6 tanpa meninggalkan makna ayat sebelum dan pasal sesudah yang ada ini. Yeskiel 34 ayat 1 sampai 6, kita akan fokus bersama memahami bagian firman Tuhan ini. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita terlebih dahulu berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Dalam suasana sukacita, ucapan syukur bersama pada petang hari ini. Di hari ulang tahun yang ke-72, Ibu Emma Diana Alwi Mengoal, keluarga Alwi Mengoal mengucap syukur dan terima kasih. Saat ini saat yang tepat kami bersama mau mendasari kehidupan kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, ataupun ada yang mengganggu konsentrasi kami supaya kami jangan sampai terganggu ataupun mengganggu orang lain yang sedang berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami menyambut firman Tuhan saat ini dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, keluarga,
di ulang tahun yang ke-72 Ibu Emma Diana Alwi mengawal saat ini. Yeskiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat 6 tanpa mengurangi ayat-ayat selanjutnya yang ada. Sudah semua menemukan? Mari kita baca berbalasan supaya kita berkonsentrasi. Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Itu judul dari perikop ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Semua yang bawa Alkitab dan tabnya mengucapkan. Mulai. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Semua? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dari kekerasan dan kejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak semua Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku terserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Berbahagialah kita sekalian yang selalu hidup membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, apa terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Apalagi di hari ulang tahun yang cantik, oma yang cantik, ya mami yang cantik, ya 72, betul ini hitungannya, makanya 90 ini, tapi masih dapat luar biasa, betul ya? 72, tapi semangatnya semangat berapa belas ini, Om? 27. Ya. Nah, ada yang semangat 19 tahun itu. Nah, itu. Karena itu umur boleh tua. Nah, itu tak. Tetapi semangat masih sangat muda. Nah, itu. Ada yang saya kunjungi umurnya sudah 80. Nah, itu. Tapi semangatnya 19 tahun. Berarti luar biasa. Dia begitu awet, nah itu juga. Oh ya, saya lihat di sini banyak yang awet apa? Nah itu, apalagi opa ya awet sekali dia. Jadi seperti itu. Jadi oma, opa, apalagi yang masih muda-muda, tetaplah dalam kehidupan ini bagaimana kita selalu hidup berdasarkan sukacita, kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita bersyukur itu. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam perikop yang kita sudah baca berbalasan tadi. Dari perikop yang ada ini Yeskiel 34, ini ada nubuat untuk gembala yang mementingkan diri sendiri, yang menikmati hasil yaitu domba sendiri tapi tidak memperhatikan bagaimana kebutuhan domba-domba. Nah, itu sebenarnya gembala itu yang pasti harus memperhatikan kebutuhan domba-domba, ya. Kemudian itu di ayat 1 sampai 2, ayat 3 sampai 4 kita lihat di situ memang ada kecaman Tuhan. Tuhan mengecam gembala-gembala Israel yang hanya mencari keuntungan tetapi tidak melindungi para domba. Di ayat 5 sampai 6 itu para domba memang tercerai-berai karena apa? Kehilangan gembala. Nah, ini di kolom 6 jangan sampai tercerai-berai ya. Halo kolom 6. Nah, karena ada gembala baik bersuling nan merdu itu. Itu betul? Betul. Kasih nyari kok. Betul. Nah, itu. Yang betul nanti tidak betul ya. Jadi saya percaya supaya
dari perikop yang ada di pasal 34 ini, kalau kita lihat latar belakangnya, ya, saya selalu mau menggali eksegesenya. Apa itu eksegese? Berita apa kata firman ini, bukan kata si A atau si B, itu sudah keliru. Tapi mari kita lihat di sini pasal 34 ini, kita memperhatikan, dan memang para ahli teologi menyebut ini sebagai salah satu khotbah Nabi Yehezkiel yang memang sangat terkenal ini, yang kita baca dari perikop ini. Ketika ia menyampaikan ini dalam konteks umat di pembuangan, nah itu. Secara khusus berita atau khotbah ini diarahkan dalam hubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang pasti disebut dan menyebut diri sebagai gembala. Nah, itu. Atau dengan kata lain, dalam keberadaan kehidupan ini, orang-orang yang ketika itu diberi wewenang, diberi tanggung jawab, menjadi pembina, menjadi pengasuh umat Allah dalam suasana penuh kemelut karena hidup dalam penindasan, dalam kesengsaraan, justru dijumpai ada para pemimpin umat, atau dalam hal ini gembala, rupanya dia lebih memilih bagaimana dia menyelamatkan diri daripada menghadapi persoalan yang ada. Itu, mau selamatkan diri itu daripada menghadapi persoalan. Saya berharap kita jangan seperti itu, ya. Nah, apakah kita pengurus BIPRA, ya, pengurus BIPRA apa itu? Itu. Apakah kita PNT? Apa itu PNT? Nah, apakah kita DKN? Nah, itu. Apa DKN? Diaken, ya. Semua. Kalau sebagai suami gimana? Juga gembala itu di rumah, jangan dipikir kita ini tidak digembalakan. Gembalakan kawanan dalam rumah tangga supaya jangan sampai tercerai berai itu. Nah, kalau enggak, saya salut yang suaminya sudah pergi ke rumah Bapa Sorga, tetap menjadi gembala. Betul Ibu? Ya, gembala, bahkan single parent. Itu. Jadi pemahaman yang luas di sini tentang para gembala ini sangat relevan dengan keberadaan kehidupan kita dewasa ini. Jadi gembala-gembala kita juga pribadi gembalakan diri, kan? Kalau tidak tahu menggembalakan diri, makan saja terlalu banyak. Coba kalau tidur, bisa enggak tidur kita? Sulit tidur juga kalau sudah kenyang. Mau taruh bantal tinggi, nggak bisa. Mau apalagi pendek, mau tak keluar itu, ya tak? Jadi itu gembala untuk diri sendiri juga. Bagaimana kita supaya tersesat dan tercerai-berai. Dan juga ada gembala-gembala yang memang ditempatkan, ya tak? Dipilih, gitu. Dan ada yang memang tanpa dipilih, ibu rumah tangga, dia juga gembala. Kepala keluarga, iya itu gembala. Dalam kehidupan gembala. Di jemaat ada pandita, ada PNT, ada DKN itu. Jadi supaya apa itu? Itu saya pakai bahasa putus-putus tapi menyambung, ya. Mempersatukan, jangan sampai tercerai-berai. Nah, itu memang kalau kita mau mempersatukan, kita harus berada di koridor. Nah, koridor mana? Koridornya firman Tuhan. Jangan nanti ya grup A, grup B, saya lebih condong ke grup A, nanti saya ke grup B, akhirnya apa? Ada yang bunglon lagi. Kalau ke sana hijau dia, kalau ke sana putih, berubah-ubah itu namanya. Tidak ada pendirian, bagaikan air di
daun talas. Ini boleh itu, tidak boleh. Jadi dalam kehidupan ini, mari kita lihat di sini perikop ini secara jelas mau mengajak setiap umat kalau dalam kehidupan ini ya Bapak Ibu saudara-saudara ketika memperoleh jabatan, ketika memperoleh kedudukan ya di tengah masyarakat dan atau di jemaat ya, memang bagi kebanyakan orang itu merupakan satu kebanggaan tersendiri, betul? Siapa tidak bangga kalau diberikan menerima jabatan, gitu? Nah, tidak perlu sebut, itu kode etik nanti ya, pada sebut. Nah, dalam kehidupan ini yang pasti ada kenyataan yang sering terjadi satu upaya-upaya di luar ataupun ketika dalam kehidupan hanya karena ingin membuat jabatan atau merebut jabatan atau kedudukan tertentu. Soal apakah ia mampu bertanggung jawab atau tidak, nanti dia bilang soal kemudian. Akan tetapi jika kita melihat di sini, kita mencermati dengan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan gereja maupun bangsa dewasa ini hendak memberi satu petunjuk bahwa kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang handal, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap segala persoalan yang muncul di sekitar kepemimpinannya. Itu penting. Memang mereka yang disebut dan yang menyebut diri pemimpin itu punya komitmen untuk supaya sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap setiap problematika, masalah yang muncul. Memang berbagai masalah yang mencolok, yang muncul dalam kehidupan dewasa ini adalah ya, kalau sekarang ya dalam kehidupan kita secara berbangsa apa yang mencolok muncul? Nah, ini khotbah ini harus hidup. Ya, apa yang mencolok? Pak Rudi, apa kira-kira? Karena Pak Rudi biasa di lapangan, saya lihat dia. Yang mencolok ada memang terkadang apa? Miras, itu kan orang lebih suka miras. Nah, belum apa-apa supaya hilang kita pusing kepala. Nah, padahal bukan mau menghilangkan sakit kepala, menambah sakit kepala biasa. Ya tak? Dan menambah persoalan juga jadinya. Sahabat-sahabat saya yang baik hati ya. Tapi kalau untuk 1 gram aja ya bisa. Ya tak? Kalau rambut pirang bilang nggak bisa, ya tak? Tapi kalau 1 gram untuk sahabat saya ya bisa saja. Jangan sampai 1, 2 kali 3 berapa gram gitu. Kenapa? Memang kalau dalam tubuh kita ini ada rasa kurang sehat, nah itu juga obat ya, nanti jangan terlalu kita juga ya. Nah, itu obat kalau dingin sekali, apalagi cuaca sekarang. Kalau ini biar dingin lah, tapi rambut panas ya, beda. Tapi sahabat ini dingin, enggak dingin. Jadi seperti itu. Jadi apalagi ada minaracinya sedikit ya, itu saya kira untuk sehat juga. Bukan saya membela orang yang apa ya, bukan. Karena di Alkitab juga mengatakan sedikit itu untuk kita punya pencernaan supaya baik pencernaan kita. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga yang bersyukur kepada Tuhan, mari dalam kehidupan ini supaya jangan itu yang lebih mencolok muncul. Apalagi ada premanisme, apalagi pemerkosaan, ada lagi tindak kekerasan, narkotika, obat-obat terlarang, ada perceraian, pengerusakan lingkungan, gizi buruk, dan lain sebagainya. Kalau saya sebut, adakah itu dewasa ini yang mencolok? Ada? Ada. Ya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Waspadai itu dalam kehidupan kita supaya jangan sampai kita yang menerima konsekuensinya. Oleh karena itu, kita harus mengatasi semua yang terjadi itu
di bumi Tadulako ini. Betul? Di bumi Tadulako kita ini. Ya. Kita bersama-sama berperang. Berperang aktif mensikapi berbagai tantangan yang ada. Sehingga dalam kehidupan kita memang sangat-sangat dibutuhkan tokoh pemimpin yang adalah gembala. Pemimpin yang tidak sekedar berupaya mencari kebutuhan, tetapi juga yang sadar akan kebutuhan domba gembalaannya. Sehingga domba gembalaan ada merasa tenang dan juga tentram, hidup dalam sukacita dan kedamaian. Karena memiliki gembala yang selalu melakukan kerja yang pasti dalam hal ini kerja penggembalaan dalam kesetiaan dan ketaatan. Persekutuan yang saya kasih dalam kasih Tuhan memang di era disrupsi ini ya itulah yang terjadi ya. Kita harus sadari ya. Sadari bersama-sama supaya ketika dalam menghadapi ya mungkin ada hal-hal yang kita tidak setuju, yang kita tidak suka atau tidak suka, ya pasti kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu. Ini kolom 6 ini luar biasa ini. Jadi ini ada orang-orang yang punya karisma. Saya boleh katakan seperti itu. Orang yang punya karisma sehingga dalam bagaimana menyatukan ya, walaupun persepsi berbeda ya, persepsi boleh berbeda tetapi visi harus tetap satu. Visioner kita harus satu. Bagaimana visi kita ke depan dalam kehidupan berjemaat, kita berjemaat juga dalam kehidupan bermasyarakat ya, sehingga kita tidak seperti katak di bawah tampurung. Kita harus melihat betapa dunia ini indah, luas yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk kita bisa nikmati dengan penuh syukur. Di hari ulang tahun yang ke-72 ini, saya yakin ya, Ibu Emma Diana Ahli Mengual sudah 72 tahun mengemban tugas. Betul Ibu? Saya katakan seperti itu. Mengemban tugas sampai anak sudah kawin. Anak kawin sudah punya anak, berarti sudah punya cucu. Nah, cucu yang sudah kawin, dia punya anak, berarti sudah berapa cici? 1. Cucunya? Nah itu. Beliau saya yakin karena punya karisma gembala. Jadi gembala itu jangan nanti dilihat orang tinggi-tinggi itu. Bukan tinggi-tinggi apa ya, tinggi badannya. Karena kita juga harus cegah stunting itu. Saya sampai bicara tentang stunting lagi. Siapa yang tahu apa itu stunting? Kekurangan gizi. Kekurangan gizi, betul juga itu. Jadi saya juga mungkin kekurangan gizi bisa dikatakan ya. Jadi harus dalam kehidupan ini ya bagaimana melihat ya gizi menu seimbang itu. Nah itu pasti sudah diupayakan ya kata Emma pada anak-anak kita sampai ada yang kerja di PLN, kerja di mana lagi? Pokoknya kerja yang memang halal yang diperkenan oleh Tuhan ya. Tidak bergerak di bidang seperti yang disebutkan tadi narkotika. Tapi kalau dia jadi kasat narkoba, nah itu kepala staf. Saya baru pimpin di sana tadi. Sehingga laju-laju dalam waktu 15 menit sampai sini. Bagaimana sahabat? Saya tanya Pak Rum. Iya pas. Ya puji Tuhan. Nah itulah seorang gembala. Jadi saya berusaha untuk bagaimana ya berjuang dalam hidup ini, melaksanakan menunaikan tugas panggilan pelayanan ini. Memang sebagai seorang pemimpin harus menunjukkan sikap kepribadian yang berkenan kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar intelektual saja, tetapi sikap perilaku yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Gembala yang senantiasa harus menunjukkan peran sebagai gembala
menjadi penyelamat dalam tanda kutip ya. Di rumah juga ya, mana Tante Emma. Jadi beliau juga sebagai penyelamat itu. Tidak hanya kita melihat skop yang apa ya, seperti saya katakan yang tinggi-tinggi itu ya, yang di luar itu, tapi kita melihat yang ke dalam juga. Memang yang keluar itu harus punya peran. Jangan baru saya katakan begitu, pendeta bilang kok di rumah saja. Tidak. Jadi semuanya punya peran dalam kehidupan ini, dalam segala situasi ya. Berperan sebagai seorang pemimpin, seorang gembala, menjadi dalam tanda kutip penyelamat, karena Yesus Kristus itu penyelamat ya. Juru selamat kita itu Yesus. Kita ya penyelamat kecil yang dalam kehidupan bagaimana domba-domba ya, anak-anak kita, cucu kita, cece kita. Dan ada sudah cicit, cicit sama, beda. Nah itu, mudah-mudahan sudah lama lagi ada cicit ya. Nah itu. Jadi kita memandang kepada bagaimana peran Yesus Kristus, dia adalah gembala baik. Pegang kuat ini. Yesus Kristus adalah gembala baik. Dia tidak menjadi gembala upahan, tetapi dia menjadi gembala bahkan yang memberikan tubuhnya, darahnya, jiwa raganya, supaya dia menyelamatkan kita. Dia penyelamat kita. Itu Yesus Kristus penyelamat, juru selamat kita. Kita cuma penyelamat kecil saja. Penatua juga di sini toh. Kalau ada masalah, cepat. Yang kasih biar begitu. Ya, begitu juga diaken, begitu juga pengurus BIPRA. Kerjasama yang baik, ya pasti itu, kasih dengar, pasti itu, pasti ya itu, harus pasti itu, jangan samar-samar. Menjadi gembala yang sesungguhnya itu, kita belajar dari Yesus Kristus yang adalah gembala baik, gembala agung kita. Happy birthday buat ibunda terkasih Ibu Emma Diana Alwi Mangwal. God bless. Umur panjang ada di tangannya, di tangan kirinya ada kekayaan kehormatan, jalannya adalah damai, bahagia semata-mata. Mari kita respon dengan syair lagu yang ada. Ya Allah kasih-Mu besar, ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Coba trio kemarin. Trio. Ya, saya bantu. Kali-kali kata Emang supaya kelihatan sini. Iya, saya bantu. Nah, dalam doa, referen saja. Ya. Nah, mari. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Luar biasa. Silakan duduk Bunda. Nak jalan.